तो मेरे दोस्तों मेहनत करते 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 इसको कोई शक नहीं, आजमाइशी तो आएंगी मेरे दोस्तों, इम्तिहान तो पता लगेगा क्या पक्का है कि नहीं है ना। मगर इम्तिहान देने के बाद अगर कोई हुकूमत भी इससे टकराएगी तो अल्लाह ताला उन लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देगा और इसके मुकाबले कुछ है नहीं सके। टुकड़े टुकड़े करना हमारा मकसूद थोड़ी है, हमारा तो मकसूद यह है कि वो उनके जिंदगी के तरीके बदल जाए, उनका यकीन सही हो जाए, उनकी जिंदगी के तरीके सही हो जाए। इस्लाम जो नाम है किसी कौम का नाम नहीं, किसी मुल्क का नाम इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो तरीकों का नाम है। एक खास यकीन के साथ खास तरीकों से गुजारना ये नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल karim, amma ba'du. Kita semua telah sepakat untuk memperbaiki keyakinan manusia yang telah rusak. Sebab dengan keyakinan yang sempurnalah kita akan dapat mengambil istifadah, mengambil faedah dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan awamir, memberikan perintah-perintahnya kepada manusia. Untuk mendapatkan keyakinan ini, hendaknya kita selalu mengulang-ulang hal ini dan mendengar dari orang lain, sehingga kebesaran selain Allah Subhanahu wa taala keluar dari hati kita dan kita paham dengan sebenar-benarnya bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kecintaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mampu membunuh saudara, anak dan orang tua mereka demi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hati kita, namun kebesaran selain dari Allah Subhanahu wa taala yang ada, sehingga kebesaran makhluk mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua keadaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun baik atau buruknya tergantung kepada amal perbuatan manusia. Maksud kita adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus selalu memikirkan dan mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaan. Yang terpenting bukanlah perkataan ini, tetapi pengaruh dan kesannya dalam hati kita. Untuk itu, sudahkah kita berusaha untuk menjadikan keyakinan ini sebagai maksud hidup kita? Untuk mendapatkan keyakinan ini, hendaknya kita luangkan waktu setiap hari. Sebagaimana seorang pelajar yang selalu menyetorkan hafalannya setiap hari kepada ustadznya, begitu jugalah kita hendaknya membicarakan hal ini, membicarakan keyakinan ini kepada siapapun yang kita jumpai. Janganlah kita merasa bisa berbuat segala sesuatu dan merasa lebih baik. Ini adalah sifat egois dan takabur, dan orang yang memiliki sifat tersebut akan menerima azab sebagaimana yang ditimpakan kepada pematung dan pelukis. Mereka ini akan diminta untuk membuktikan kekuasaannya. Begitu jugalah pemahat dan pelukis akan meniupkan ruh pada hasil karyanya, pada hasil ciptaannya. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang untuk memenuhi keperluannya lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka keperluan tersebut tidak akan terpenuhi, bahkan akan bertambah banyak.
walaupun pada zahirnya terselesaikan, namun pada hakikatnya tidak demikian, karena yang dapat menyelesaikan segala keperluan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bekal keyakinan inilah agama akan tersebar ke seluruh alam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Syekh Abdul Wahab, beliau ditashkil oleh Maulana Yusuf rahmatullah alaih di daerah India sebelum terpisahnya India dengan Pakistan. Beliau mendapatkan seorang yang bersedia untuk keluar 40 hari. Kemudian menanyakan berapa bekalnya yang harus diperlukan. Jawab beliau, kalau kamu keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikan segala keperluan kamu. Seseorang yang lain berkata kepada beliau bahwa dia siap untuk ditaskil ke Amerika dengan bekal 2.000 US dollar. Apakah ini cukup? Maka jawab beliau, walaupun kamu memiliki uang bermiliun-miliun dolar, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan taufik untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu tidak akan bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga agamanya ini dengan usaha yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga agamanya ini dengan usaha yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengumpulkan kotoran adalah orang yang gila. Begitu jugalah orang yang mengumpulkan dunia ini adalah orang yang gila. Kalau kita telah mampu mengeluarkan makhluk dari hati kita, dari diri kita, maka seluruh dunia akan tunduk di bawah telapak kaki kita. Siapa yang memiliki hakikat sholat, maka dia tidak akan merasakan keletihan, tidak akan merasakan kejemuan di dalam sholat. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya hidayah tergantung kepada usaha manusia atas hidayah tersebut. Dengan hidayah inilah manusia dapat mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tidak buat usaha atas hidayah, maka hidayah pun tidak banyak sampai pada diri-diri manusia. Jika manusia berusaha atas hidayah, namun hati dia masih cenderung kepada dunia, maka hidayah tidak akan turun kepada umat manusia. Begitu juga orang berusaha menghidupkan agama ini dengan cara selain yang dibawa oleh Rasulullah SAW, misalnya melalui pemerintahan, maka hidayah tidak akan turun, karena dengan hidayah inilah keseluruhan agama akan hidup. Salah satu cara usaha ini bukan hanya mengumpulkan manusia saja, tetapi yang terpenting kita datangi manusia dan kita beri dakwah kepada mereka, baru kemudian kita kumpulkan. Sebagai orang lama, hendaknya kita selalu siap sedia ditashkil kapan saja, dalam keadaan apa saja, di mana saja, berapa lama, dan dengan siapa saja. Maulana Yusuf rahmatullah alaih berkata, yang menjadi masalah dalam usaha ini adalah kita akan melakukan usaha apabila ada kemauan dari kita. Sebetulnya penghalang pertama dalam usaha ini adalah diri kita sendiri yang tidak ada kemauan untuk melakukan usaha. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal usaha ini adalah kita selalu melihat khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas.
Bekal usaha ini adalah kita selalu melihat khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Di mana saja kita berada dan kemana saja kita pergi, selalu kita niatkan untuk berdakwah. Suatu ketika Haji Abdul Wahab, beliau meminta izin kepada Maulana Yusuf rahmatullah alaih untuk pergi ke tempat kerja. Maka pesan Maulana Yusuf rahmatullah alaih, jangan kamu pergi ke tempat kerja kecuali kamu niatkan untuk berdakwah. Dengan niat untuk berdakwah, maka beliau pun berdakwah kepada siapapun yang dijumpainya. Maulana Ilyas rahmatullah alaih berkata, hendaknya kita jadikan pikiran kita, pandangan kita, pembicaraan kita, dan pendengaran kita sebagai asbab turunnya hidayah ke seluruh alam. Suatu ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaih dan rombongannya sedang mengadakan perjalanan menuju daerah Mewat. Ketika sampai di terminal bus, terlihat oleh mereka universitas besar. Maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih berkata, insya Allah tempat ini akan menjadi sebab tersebarnya usaha agama. Maka berkatalah salah seorang dari mereka dengan nada keheranan, bagaimana Maulana katakan bahwa tempat ini akan menjadi sebab tersebarnya usaha agama, padahal tempat ini adalah pusat tersebarnya maksiat dan kemungkaran? Maka beliau menjawab, insya Allah dengan usaha dan kerja kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beberapa tahun kemudian, perkataan Maulana Ilyas rahmatullah alaih tersebut menjadi kenyataan. Bahkan tempat tersebut telah menjadi markas dikeluarkannya jamaah-jamaah ke seluruh dunia. Sampai suatu ketika tidak mampu menampung jamaah-jamaah yang akan datang, dan akhirnya markas tersebut dipindahkan ke tempat yang lain.